Saudara, masih soal tudingan ijazah palsu. Dalam program Bola Liar, tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo kembali menegaskan awal masalah kasus tudingan ijazah palsu adalah dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo sendiri. Selain tudingan ijazah palsu, Roy juga mempertanyakan kelulusan Jokowi dari UGM dengan IPK kurang dari 2. Ketika kemudian kita challenge dengan adanya temuan-temuan ilmiah, yang saya lakukan itu penelitian ilmiah dari ada sebuah orang mengunggah waktu itu tanggal 1 April Dian Sandi. Kemudian kita teliti, oh ini palsu, ya. Kemudian kenapa saya berani pastikan itu palsu dan 99,9% dan kemudian tidak khawatir? Karena Dian Sandi mengatakan, Mbak Alona, dia mengatakan itu asli. Kemudian sehari berikutnya dia minta izin ke Jokowi kalau itu benar, dan Jokowi menjawab, ya itu ijazah saya memang seperti itu. Kan lucu kalau kemudian itu kami dikatakan meneliti yang salah. Wong dia udah ngakuin kok. Setelah itu muncul konferensi pers Mabes Polri tanggal 22 Mei. Yang mana ijazah yang ditampilkan pada saat 22 Mei itu keluarin nah, mana ini dulu ilmiahnya dulu. Ilmiah. Nanti Banyak ya ininya ya. Nah, kemudian kan awal masalahnya sebenarnya Mas Amir kalau tadi mengatakan awal masalahnya Jokowi sendiri. Kausa primanya. Ini nggak saya tampilkan hanya di Kompas loh ya. IPK-nya adalah 2 kurang, nggak sampai 2. Lah itu kita sebagai mahasiswa, mantan mahasiswa, pasti berpikir IP 2 kurang kok bisa lulus ya. Kalau Mas Roy, IP-nya berapa IP-nya? Saya IP-nya 2,7, memang nggak sampai 3. Dari Visipol? Dari Visipol. Ya, saya ngakuin nggak sampai 3. Tapi masih masuk waktu itu kalau menjadi dosen masih masuk. Waktu itu IP 3 itu susah sekali, kayak adik-adik sekarang. Jauh lebih mudah. Loh iya. Mereka juga susah, Mas. Oh susah, tapi artinya sekarang itu kemungkinan untuk mencari referensi jauh lebih gampang. Nah, ketika Dian Sandi kemudian, saya teruskan yang tadi, menampilkan unggahan seperti ini, kemudian bahkan dikoreksi oleh orang yang kemudian sempat bohong di depan publik ya, gitu namanya Andi Aswan. Itu kemudian kita bandingkan juga dengan yang sudah ditampilkan Mabes Polri. Mas, semuanya dan semua audit. Masa seperti ini dikatakan identik sih? Ini orang mata awam saja sudah bisa melihat. Yang di sebelah kanan ini fotokopi, ada lipatannya di tengah. Yang di sebelah kiri ini berwarna. Kemudian logo UGM-nya juga beda. Ya, yang satu lebih lebar, yang satu lebih kurus ya. Kok kayak gini identik? Jadi dengan adanya pertanyaan-pertanyaan ilmiah kayak gitu, Mas Tra, Mas Amir dan juga Mas Rizky, kita kemudian menjawab dalam buku Jokowi's White Paper ini. Operasi selanjutnya. Kalau itu soal utang piutang, udahlah cincai, gak apa-apa, udah utang lu saya lunasi, dah kita anggap gak ada udang, selesai, gak ada masalah. Tapi ini bukan soal ansih perkara private antara 2 orang. Nah, ini perkara kenegarawanan karena ijazah itu bukanlah milik orang biasa, tetapi seorang yang menjabat presiden 2 periode, bahkan menjadi kepala daerah 2 daerah, dan karena jabatan itulah kebijakan-kebijakan itu masih kita rasakan sampai hari ini. Misalnya pilu sekali Bang Karni saya mendengar kabar ada otoritas negara dalam negara mewujud dalam satu bandara tanpa ada negara yang mengontrolnya. Dan ini tidak mungkin terjadi di era Prabowo Subianto hari ini. Ini bagian dari legasi kebijakan dari seseorang yang mustahil menjadi presiden kalau dia tidak punya jasa. Dan saya juga ingin menghimbau kepada segenap pihak untuk bisa meluaskan perspektif pandangan soal advokasi, tidak ansih soal litigasi. Kami mendapat mandat dari Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu baik bertindak di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Makanya di kami itu ada 2 divisi, Bang Karni. Divisi litigasi itu koordinatornya Bang Petrus Celestinos. Kebetulan saya yang diamanahi sebagai koordinator non litigasi. Sehingga soal damai itu sebenarnya bukan baru pertama kali disuarakan oleh Saudara Faisal Assegaf. Bahkan sejak sebelum laporan pun Saudara Joko Widodo berusaha mengintimidasi anak dari bangsa ini, bagian dari warga negara, untuk mencari kebenaran tentang pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menjadi soalan publik, yang itu sudah memangsa 2 anak bangsa, Bambang Tri dan Gus Dur. Tapi itu tidak dibungkam. Misalnya somasi sudah dilayangkan kuasa hukum Joko Widodo untuk diam. Tapi apakah kemudian dengan somasi itu Pak Roy Suryo diam, tidak melanjutkan penelitian, masalah ijazah palsu itu menjadi selesai? Oh tidak. Dan ternyata ancaman itu dilanjutkan, dan seolah-olah kebenaran itu akan bungkam manakala meminjam otoritas kepolisian menjadi laporan polisi, jadilah penyelidikan, naik menjadi penyidikan, dan di ujung ada orang-orang yang punya deposit. Bersama saya di channel ini, teman-teman. Di sini ya, ini orang-orang Jokowi yang biasanya berbicara ngotot tapi ujungnya keok ya. Jadi ingat ya, film kungfu Cina bicara pakai bahasa Inggris, tahu-taunya berantem. Nah, sangat memalukan Andi Aswan ini, kasihan anak keturunannya ya. Syarat jadi termul harus bikin mikir ya, pakai dengkul ya. Aduh, termul nggak bisa bahasa Inggris sama dengan pemimpinnya. Nah, Andi ini memalukan diri sendiri ya.
mentok kala debat ya, marah-marah keluar kata-kata, itulah ciri-ciri khasnya termul Jokowi. Nah, cari uangnya hanya cuman buat keributan ya di televisi dan debat yang elegan. Jangan pakai otot dan dengkul ya, malu dilihat penerus kita ke depannya. Nah, sebentar lagi awas Dugu juga dipakai rompi orange terbukti terima dana usap dari Noel. Ya, seperti menonton teman sekelas rebutan kelereng. Jadi termul memang gak ada rasa malunya ya. Yang penting ngotot dulu urusan data yang gak ada. Nah, termul memalukan sampai urat leher mau putus. Ya, saat ini bangsa Indonesia sudah terjebak kepada situasi dan kondisi yang kontraproduktif. Nah, teman-teman di sini Roy paling senang dan jago bikin termul senewen. Mantap Om Roy. Nah, penjilat sekalipun ketangkap basah pasti masih ngelak, itulah penjilat membuatkan kebenaran. Ya, jadi teman-teman media please cari rating, nggak harus gini juga. Ya, Andi Azwan ingat hidupnya sementara dan semua akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, Andi Azwan sayang dengan pendidikanmu, mati-matian hanya membela orang yang gak jelas ya. Itu jelas kursus bukan kuliah 6 bulan. Ya, pula wajib dinempelkan tuh bocah. Nah, saya itu meskipun Andi Azwan ini ngokong sampai urat lehernya mau putus ya, saya ndak percaya. Seolah termul ini sudah karakternya salah ngeyel ya aja. Nah, ambuna nggak enak ngomong ya, bengok-bengok. Kok bisa ya ilmu ngeyel karena ini biyen sekolah nang Endi. Nah, Andi Azwan ini benar-benar termul super ya, tapi tiap kali hit ya sama Roy nggak pernah menang ya. Kamu di forum ini sih mereka ngerti pasti di lerai ya, di luar lanjutkan gebuk-gebukan belum tentu berani. Nah, intinya lu ngomong kencang-kencang terusnya tanpa jeda ya. Bodo amat koreksi lu benar atau benar sendiri. Nah, kebodohan pembela Jokowi kemakan pencingan kepintaran di buku-buku Roy, penghilakan isu dan tidak adanya fungsi moderator ini. Ya, persis diskuasi asal ngejaplak, yang penting ngomong kencang, yang sayangnya dilihat rakyat di TV. Nah, Andi Azwan tukang bohong waktu bela Noel, katanya Noel nggak bisa naik motor, ternyata Noel sendiri mengaku dia mantap ojol. Ya, beda kelas, maaf ya kan. Kalau Roy orang yang memang ngurusin data ya, lawannya cuma ahli ngurusin termul. Nah, teman-teman, termul kalian hanya gila uang ya. Jokowi tertawa lihat termul kalian ya, membela saya hanya gila uang saya. Nah, kalau tanpa uang, saya termul tidak mau membela saya. Ya, Roy Suryo ngapain sih masih diundang di TV? Nah, jadi Andi Azwan terus lawan Roy Suryo. Yang penting dapat duit dari Joko Widodo sampai bermili-miliaran. Nah, gara-gara masalah satu orang yang tidak percaya, tidak punya kenegarawan sejati, sesama anak bangsa jadi ribut. Ya, kalau kursus yang ada paklaring bukan menghasilkan ijazah. Nah, termu satu ini nggak pernah merasa malu, padahal salah. Ya, cuman berbahasa Inggris saja dia tidak tahu. Nah, awas bongkar-bongkar latar belakang bisa kebongkar seperti si Sylvester. Nah, Roy Chess ini di sini masih gagah ya, pisan memotong terus orang yang lagi ngomong. Sekarang setelah ditetapkan jadi tersangka hanya bisa senyum saja. Itu pun senyum kecut ya. Jadi, terlalu penjelas senior kadang jadi pengacara dan juga jadi peneliti, jadi pakar hukum, jadi macam-macam. Nah, penegak hukum tidak bekerja karena hukum agama, perdebatan serta generasi baik meliputi posisi kementerian maupun menteri dan lain-lain yang bisa dibeli dengan uang yang berlaku dengan pejabat dan para peternak Mulyono ya. Nggak pernah atau nggak perlu Roy Suryo berusaha payah mencari bukti ijazah, karena itu tugasnya penegak hukum dan KPU. Kalau mereka berakal sangat nggak mungkin ya si Joko Widodo itu jadi presiden bermata tiga. Nah, teman-teman, Andi Azwan tidak perlu hadir di acara debat ya. Tunggu saja proses pengadilan. Acara memalukan ya. Acara begini nggak bermutu. Ngapain eyel duaan yang dibahas orang nyata tenang ya. Roy Suryo nggak malu dengan diri sendiri. Cara rezeki sampai begininya masih mending Pak Purnomo.
Nah, teman-teman di sini termus suka memalukan diri sendiri, gak peduli, yang penting bunyi, ya. Jadi yang sangat memalukan sumber masalahnya, ya. Justru ada pada orang yang pernah memegang tempur kekuasaan tertinggi di Indonesia. Ya, sungguh sangat menggelikan dan memalukan. Nah, ampun dah, mana ada diploma cursus diploma dan diploma cursus ya cursus. Nah, kalau di depan saya sudah saya hajar Roy Suryo. Muak saya lihatnya waktu jadi menteri aja nggak ada prestasinya. Nah, teman-teman, sepertinya agak susah ya kalau mau bukan hantam sama Roy Suryo. Jadi miris ya lihatnya, sudah pada tua tapi kelakuannya begitu istragraf. Bapak-bapak kalian terlalu mengejar duniawi. Nah, dua kubu yang meributkan hal bodoh ya untuk sesuatu yang bodoh. Jangan dipisah, masing kasih surang tinju aja ya. Mulutnya tambang monyong dan gak berhenti ya, selalu belain Mulyono. Nah, yang patungan kumpulin dana untuk membiayai Amrozi tambah Al Imron CS versi Uprade untuk mempersilahkan negara ini menjadi para dejel versi ya. Kalau negara udah kasih panggung untuk para kriminal yang seperti ini, kriminal-kriminal masuk ke dalam pemerintah lawak negeriku. Nah, jadi jika peninggalan presiden yang tidak benar, maka akhirnya pun jadi berantakan rakyatnya ya. Andi Azwan sudah nggak paham, nyesel, ngotot pula kalau nggak nekat begitu nggak dapat bayaran dari Joko Widodo. Jadi teman-teman di sini, Roy Suryo kalau kalah debat dia langsung menyerang ya, Porsenol, karena nggak ada bahan lagi ya. Termul bisanya berteriak-teriak ya doang, tapi fakta nol besar. Yang ada bohong lagi. Nah, teman-teman semuanya yang hebat debat nggak punya debat adep ya. Satu emosian, yang satu main motong pembicaraan. Malangnya moderatornya diam aja ya. Nggak coba dengan tegas memahami, nggak ada guna dan nggak ada menghasilkan satu pencerahan juga. Nah, yang bikin aku heran kenapa yang orang seperti Mas Roy Suryo bisa jadi menteri olahraga. Padahal orangnya kayak nggak sekolah sama sekali ya kalau ngomong. Mereka ini sebenarnya lagi cari uang ya. Dengan cara seperti ini karena lumayan menjanjikan hasilnya, padahal keluar dari mereka biasa-biasa saja. Mau dibuat Dufan 100% atau menara penisulan 100 bangunan. Ya putar balik fakta fitnah ya, maling teriak maling itu semua watak PKI. Nah, teman-teman di sini ya, cair dari Siazwan bela majikan semangat 45, Anda layak dapat jabatan komisaris budak terlalabai. Nah, teman-teman dimanapun kalian berada,